ladeng jangan ditempel ke di gulu. Ini kan lateraso sudah. Kan lateraso, dia lateraso. Nah, ladeng ini. Meninggal lah ini alamat. Mati. Aduh. Oi, Suki. Ada apa Ki? Kau ni cap penting itu ni. Iya. Selesai oi. Apa namanya tuh obrolan kita kemarin. Jadi lah sudah lah tayang. Ada yang nanya sama Ana. Ribut apa? Tidak, bukan ibu, dia tuh minta jelas ke. tak lebih jelas ke. Boleh. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi kan. Dia tuh apa kita kemarin tuh kan bahas apa umur ya? Ada Umur, salah. iya, umur. Umur sapi ya. Iya. Nah dia tuh ngomong ada tak hal-hal yang lain yang harus diperhatikan uji dia tuh. Nah Ujana, kaget lah. Dia tanya sama buat video Ujana kan, jadilah ngumpulin konten. Nah jadi mak mana lah kira-kira? Ya, ada saran-saran yang lain. Dalam Pasti. kitab disebutkan dami. Jadi antara tadi umur, sapinya juga. Tadi umur. Sehat dami. Sehat. Tak boleh kena penyakit. Iya. Kalau penyakit kulit nih. Kesik. Iya. Kesik melatin nih. Kalau penyakit kulit jangan meja kena sakit parah Iya. Jangan cacat ya tak sapi tuh ya, jangan yang kincat-kincat tuh. Iya. Juga dalam kitab itu disebutkan penyakit yang dapat mengurangi kualitas daging. Iya. Iya. Nah, termasuk anginan. Mau kering berarti dia kosokin juga Terlalu banyak syuting dia kali. Iya. Pernah dari Gresik pakai pisau sekali Iya. kan. apa dah? Biasanya kan kalau sudah anginan tuh kambing tuh kurus, Me. Iya. Kan sakit tuh. Iya. Jangan ke kambing kita lagi kurus. Nafsu makan nih dah. Bener. Hilang nafsu makan dia. Daging juga pucet biasanya. Iya. Ya, Seger. lama-lama bisa nyebab mati kalau anginan tuh. Ya artinya berarti uang tuh harus nyari yang sehatnya. Yang sehatnya. Jangan sampai ada si apa tuh terjingok di kita apa dia pilek, apa sakit mata berarti kan. Nah, untuk sunah-sunahnya cak mana, Mi? Kalau kita nak beli kambing, nak beli sapi. Warno. Di antaranya. Warno. Oh. Berarti warna apa yang dipilih? Ya, kalau paling abdol itu putih. Warna putih ya. Putih. Ya kalau tak ganti putih cari warna lain. Coklat, Coklat. Hitam Cuman tak kalau hitam? kalau perbandingan ada putih kurus, yang hitam besar. Jangan milih putih. Oh iya. Ya kita ambil badannya. Warna tuh dari segi keafdoliaan. Keafdolan. Iya. Nah kalau putih cuman putihnya dibogit, mana afdol lagi juga. Yo, Sapi Bali. Sapi Bali. Sapi Bali. Nah, wong jemaah ini kan Di sapi Bali ini sering bercebong. Karena dia rajin. bersih. Iya, badannya baik, Iya. pantatnya putih. Ya, kita kan kadang kalau nyingok masjid tuh kan nyingok sapi putih itu jarang. Iya, jarang. Nah, cuman ada putih di bogit baik. Katik Sapi Bali putih, kate. Kate kan? Iya. Bogit itu lah. Udah jatuh lah putih, Mi. Sama cak pakai kos kaki dia. Nah, yang model itu tapi Astagfirullah. Sensor ini Bang. Boyo. Tapi boleh kan enggak maksudnya tapi boleh. Karena dia sehat tadi Yo, tuh. itu jelas. Masalah warna tuh yo segi abdolnya Segi baik. abdolnya Cuman baik. kalau yang tadi perbandingannya Daging masih ditambah kalau daging. kurus putih Nggak usah. elek. Sudahlah. Ini kadang kayak jadi alasan nani sunnah warna putih cuma kurus barang tuh iya elek besar Iya. apa itu warna Jadi kok Tapi boleh tapi ya, tapi boleh. boleh dah apa Berarti bukan jadi kewajiban. Putih itu bukan. iya, Abdul Selagi ada yang putih, sehat segala macam, Abdul yang itu. Ya. Nah sudah itu masalah cacat tadi itu memang penting. Masalah penting tuh di mana kadang terjadi cacat ini yang harus diperhatikan panitia. Pas ngubur itu jangan semangat gino. Oh, ya. Besar 20 juta barang. Jangan ladasnya no. bisa menghilangkan kesohihan. Iya, kaget ujung-ujung tarik sana tarik sini. Berarti kalau misalnya seandainya kita nak nyembelih, pas nyampat tuh dia patah kaki. Iya, dasar tadi. Cacat dia. Cacat ya. Maka tuh panitia korban. Iya.
korban, perhatikan kalau nyembelih sapi jadi panitia jangan sok gagah gino. Itu tuh binatang. Itu tuh binatang, kaki telanjangnya jadi gawe. Nah kalau dia patah kakinya bahaya. Nah jadi perhatikan untuk panitia korban. Yo sudah itu juga kalau sudah ngubur juga jangan ditimpa kami. Iya, ditimpa kami jangan. Sudah itu sikok lagi. Jangan usah diinjuk kaki selangkangan itu nanjuk kaki itu usah. Iya. Kayu. Kecuali kalau nak ngangkat. Sudah disembelih. Iya, lah disembelih. Nah mati nak dipindah ke? Boleh injuk. Ini dah lagi di sakit. Ngapo tak boleh nih. Kami iya, masih kan sakit. Sakitnya itu. Iya. Kan kata Nabi kalau kita nak nyembelih itu kan fal yurih zabihatahu. Buat dia mati dalam keadaan tenang. Ini malah dikoyak wong 10. Timpo. Iya, no, jantung dia. Oh, dia tuh binatang itu gua. Ada gaso Iya. Nggak narik kaki singkok. Umbo bolos kampung tuh. Kaki singkok. Temen di ujung. Sapi tuh baca nih, enggak ngomong baik. Iya. Ai beci dong ngomong lagi ya tadi. Oh, anak temen juga kamu nih kami ini kan. Iya. Menaku kalau baca ngoleng dewe gitu kan. Berarti perlu teknik. Iya, nah kejadian maka tuh kita di episode ini perlu kita bahas untuk masalah penyembelihan ini lebih dalam lagi untuk mengedukasi masyarakat panitia korban di masjid musola. Itu jadi kalau nyembelih itu tadi. Iya, berarti harus kita punya teknik dalam perubuhan. Bukan ngandel ke otot, Bay. Iya, bener. Kuat lah dia, sisik dikit. Ana nyingok video Yuda, wih sedep nian. Waktu dia nyembelih itu kan kakak. Kakak. Itulah. Lah yang kemana? Geraknya lah mana? Iya. Cak misal ngobrol ke mau Jisuki tadi. Jangan ngandel ke otot, maki utak itu ada teknik. Ini kaki kan 4. Dikibat kaki depan belah kanan. Kaki belakang belah kiri. Salin tarik yang ini. Mana lah jangan. Nah itu kejadian. Ya bukan anak pelesan sih. Pengalaman. Iya. Ya bayang ke kaki sini ditarik ke sana, ya kaki belakang tarik sana. Harusnya kan berbagi, bukan masalah. Lagi ngocek bola pasti. Kalau nak dikibat sama depan kanan, belakang kanan, narik belah sini kalau nguling lah. Itu kan. Nah itu jadi bisa jadi patah kaki. Iya. Saling tarik Kalau tadi silang tadi ya. Lagi basah, sudah patah kaki, Cece tidak tahu kalau. Sudah kalah kan itu. Nanti barang itu. 20 juta siapa? Jadi panitia masjid ini perlu diperhatikan. Itu. Ya, ini soal ibadah ini harus kita sampaikan ya, supaya jangan terjadi hal-hal yang disebutkan oleh Ami tadi. Iya pikir baik kamu tuh 3 juta setahun. Iya. Aku tuh zaman sekarang hati-hati. Ada sekarang kan pakai besi ya. Besi. Biar takut jangan sampai kena sepak kan. Lebih aman ya. Mempermudah. Iya, bukan apa, kena terajang sapi dak sebanding dengan sekantong. Teman saya pakai sapi masuk rumah sakit. Nah, sakit barang tuh. Bukan tidak sakit. Terus motong tuh, kita motong tuh ditutup yang daun. Nah kalau motong, kalau baca jangan ditutup pakai daun. Memang kebanyakan tapi tidak apa namanya tuh melanggar syariat tidak bukan. Ini dari segi kerisihan bagi orang-orang yang nyembelih. Yang nyembelih ini isi kalau ditutup. Isinya mana? Bukan masalah isi be. Jadinya kayak patal ngampu. Tidak kejinguan ugat tuh. Ditutup tuh. Oh, berarti kita sebagai penyembelih ketika sudah nyembelih kita harus perhatikan. Iya, memastikan tadi tuh. Maka tuh jangan ditutup. Jangan ditutup karena ada ugat yang memang harus putus. Memang sapi itu pasti mati. Pasti mati di sembelih itu. Cuman ada ugat yang harus putus itu nah. Ada jemaah nih ngomong nih, ya Ustaz kalau tadi tutup kaki mencerat ke kami. Ku jawab lah. Uji aku kalau mangkik dah galak di percak apa kena percak apa? Percak anda. Ini. Kalau dah galak kena percak anda ini mangkik, duduk mantap di situ. Pegang mi. Itu di mana lagi? Jangan tak apa nyembelih. Ibu tuh mangkik tadi nyu budak muda. Iya.
Begini kan budak-budak ni ngewang ya kan. Lau je aku ni mak mano ini meh. Lah dia omongi makcik itu kan, dah usah tutupi. Oh budak muda. Dah kesempatan je aku kan ini. Aku panggil budak itu meh. Dah kau pegang HP aku, kau video kau. Dah usah tutupi. Iya, iya. Tu dah ngerti meh soal ini lah. Mangkok kita sampai ke untuk nutup apa namanya? Make potong tadi itu kan. Bahayanya apapun itu. ada bahayanya meh. Maki kagung asal. Kayak ngomong daun maki kagung. Maki kagung. Pokoknya enggak usah ditutup. Ada dampaknya. Karena itu tuh apa namanya itu masih kewajiban yang nyembelih. Iya. Masih kewajiban yang nyembelih. Juga pernah kejadian kan mi? Dah kejinguan tukang motor. Kejinguan. Uratnya dak terputus bahaya jadi kan. Dan gua juga banyak langsung angkat pisau mi. Sebelum nyingok itu nah. Kadang-kadang tuh bo, belum lah mati sapi tuh lah ditutupi. Pisau masih terjangkut di leher itu lah. Belum terjingok. Masih goros-goros kan tadi tutupi uang. Bingung gitu gitu motong kan. Putus belum. Iya. Ini tadi. Ya kasa ini waktu bersingkat puluh orang nonton. Belum. Biar tidak nyiprat tadi tuh kan. Iya, padahal kata apa-apa nyo. Cuman berarti kalau kita nyembelih ini yang harus putus tuh dua Kurkum sama mar'i. Itu yang wajib. Itu kerongkongan sama makan. Ada posisinya, dia tuh kalau dijinggok posisinya di belakang tuh lah kerongkongan itu pecah selang mesin cuci baju. Cuci baju. Mesin baju. Bergiri gitu. Nah, kalau kita nyingok lebang lagi, boleh gitu kalau nak nyingok. Insyaallah kalau ada video kita tampilkan insyaallah. Ada videonya insyaallah. Itu posisinya di bawah sini lah nah. Oh yang itu ya apa? Ini hulkum yang pecah mesin cuci tadi selang itu ya urat apa pernapasan. Nah urat makan tuh di bawah sini lah. Dia tapi tidak keras, dia elastis. Baca dibuka mana, baca masak. Jadi ada video. Itu yang wajib putus. Dua itu yang wajib putus. Dua ini yang apa dia namanya? Arteri itu. Wajadan. Iya, tidak ada wajib. Cuman kalau putus lebih abdol karena cepat mati. Karena darah tak lagi naik ke kepala. Mungkin itulah kalau wong nyembelih itu sapi itu masih ngelubuk. Iya. Boleh jadi yang kanan kiri ini tadi itu tidak putus. Boleh tak dibalik nih mi? Kira-kira yang urat yang ini tadi urat darah tadi nah? Iya sebenarnya yang kanan kiri tadi. Iya sebenarnya. Iya. Cuman kalau tidak dibalik nih juga. Iya kita nih kadang-kadang takutnya di masyarakatnya jadinya seolah-olah nyembelih dua kali. Sebenarnya kalau tidak dipotongnya tidak apa-apa, tetap mati kan, tetap mati. Cuma lama kan darah masih naik ke bucuk wala. Oh berarti sunahnya harus itu juga mempercepat dia tadi tuh. Iya jadi penyembelihan itu kata Nabi paling cepat paling bagus. Nah, kalau nak cepet, otomatis pisau nak tajam. Kalau pisau nak tajam, mana nak cepet? Nah, coba ya, anda punya pisau, tak tahu tajam apa tidak? Ya sudah. Coba jangan. Sofi, mana Sofi? Sofi, ganteng Sofi nih, mantap. Amplop tuh. Pisau. Langsung lagi. Nah, coba lah. Ini kan anak pernah beli, cuman tak tahu tajam apa tidak. Nah, coba dijingok dulu. Cak mana lah ini? Baca di tes ke dulu mak mana. Jangan gogok ke leher gitu. Iya. Jadi kriterianya harus pisau yang tajam. Kalau masalah merek ya terserah lah. Terserah ya. Coba Mi jelaskan dulu. Nah, tajam ini mau mana Mi? Maksud tajamnya ini? Tajam itu yang insya Allah bukannya standar bukan. Cuman kalau sudah baca motong kertas itu berarti tajam ini kan. Baca silet Mi. Baca silet sudah. Iya. Nah lembut baru beli lebih kurang main lah. Maka yang nyembelihnya harus ngerti. Iya. Tahu kuat. Jadi bukan masalah dia baca nyembelih baik, kalau baca dia ngerti juga nggak salah ding. Harus paham ya. Nggak salah ding juga paham. Nah itu. Supaya tidak terjadi yang tidak. Banyak kan kejadian kan yai. Banyaknya. Iya, ada yang panjang, itu kan macam-macam pisau nih kan, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya cuma itu masalah. tadi. Apalah? Nak panjang nak pendek penting tajam berarti. Yang penting tajam. Tajam itu. Yang penting tajam. Kadang bawa ini nih, parangnya habis motong batang ubi itu no. Iya. Ya itu iya. Ada kan untuk pas rumput. Untuk pas rumput. Tak tahu itu
tuh habis apa ngambil rumput untuk sapi dia pulang. Potong ke leher. Setelah itu motong ini juga batasannya, ada batasannya di gulu nih. Kalau sapi kan 5 jari Iya. dari rahang. Baik Gahang. Oh batasan ini apa namanya tempat nyembelihnya. Tempat nyembelihnya. Tidak asal-asal be, penting leher kita. Iya, Oh, gitu. itu. Jadi kalau sapi itu lebih kurang 5 jari lah dari rahang. Rahang. Kan dicungak kan sapi itu kan. Nah dicungak ke sapi itu rahangnya ini tepat be 5 jari nah. Nah 5 jari dari situ baru dipotong. Lebih kurang kalau kita jingok 5 jari itu di bawah jakunnya. Ada jakun. Ada sapi. jakun lagi. Biasanya kejingokan tuh sapi Bali. Kalau sapi yang itu udah kejingokan kan. Gelambirnya panjang. Banyak Iya. panjang. Kalau sapi Bali kan tipis ini. Tipis, Kalau kecil. dicungak kan betul jingok lah. Jinggokan, Ada jakun ke sini. Jangan di jakun itu. Jangan jakun. Jangan jakun. Keras jakun. Jakun yang Boleh nih. Iyo, di bawahnya itu nah. Dia ada jakunnya. Nah kalau dia kepucukan terlalu parah di rahang, itulah tidak putus urat arteri tadi. Lama dia mati. Mungkin dia menjauh. Nah, dia nyocoknya ke sini nah. Bukan di sini sebenarnya. Iya belah memang besar belahnya. Itulah dia galak tegak lagi. Bukan keramat itu semua. Oh. Iya, Mi. Bukan keramat. Di tempat ada jiwang ini sapinya ada hodam. Tegak lagi dia. Bukan sapi itu ada. Bukan, ya, bukan. Karena tidak putus tadi. Kalau udah putus, darah masih ngalir dengan kenceng, kotak dia baca tegak masih. Bebek ayam itu juga. Iya. Harus putus juga itu Iya, urat nah tadi. kalau kambing 3 jari dari rahang kalau kambing. Kalau sapi tadi 5, kalau ayam sejari weh. Oh, sejari. Kalau 5 habis. Jangan kalau ayam sejari weh. Langsung dado, ya, langsung dado. Langsung dado. Dado, Ini ya. nak geprek apa? Tapi kalau udah kasih ukuran model kayak tadi lebih dari 5 jari, lumayan daging yo kan. Iya. Pacak berapa kilo kan. Iya. Nah, kadang uang nih mikir, ay aku nih motong dapat bagian pala lebih ke. Nah, itu yang jadi salahnya. Jangan. Ya yang banyak terjadi nih modelan bebek nih. Iya. Bebek Terbang lagi. Terbang lagi. Bingung mau yang motong nih. Apa aku salah motong? Apa bebek ini kamar kan? Kuat beda tuh kan. Bebek Iya. lebih kuat. Mungkin terjadi karena arterinya tak putus. Iya bisa jadi. Bisa jadi, itu. bisa jadi. Yo. Ya itulah tadi udah pacak sampai terbang tuh. Iya. Sapi lagi pacak tegak, tambah lagi bebek. Sudah Bisa itu bikin balik dia. sapi itu juga kalau baca nyembelih itu yang pernah Anda dapat itu kalau pengen sapi itu dagingnya bagus, darahnya lancar keluar, nyembelihnya pas napas dia keluar. Nah, Ngembus ya. Tembus. Jadi Kan dia mengas kan dia tuh habis digoboy orang sepuluh tadi kan. Jadi sebelum kita motong tuh kan pegang hidungnya dulu. Bukan. Biar ngerasain napas dia. Nah, itu harus Minyak tahu angin itu. beda. Itu harus tahu itu. Harus tahu nah itu. gimana pajak tahu napasnya di gulunya tuh lah. Oh, cekel, Iya, langsung dia mengap-mengap kan. Dan tangan jantung juga terasa nanti. Maka itu pisau nak tajam. Kalau kita pisau tumpul, dia lah kau bermundur maju. Lama ini belum keluar lagi. Kalau pisau tajam kan napas keluar, set putus. Langsung ya. bakal ngorok. Nggak Itu tuh gak harus pas berarti. Iya. Dengan dia Pastinya. ngepas ke Iya, lagi. Mak itu. Ya sudah tuh juga kadang orang ini kan yang pernah Ana alami sebenarnya nyembelih itu tidak harus setelah yang maco doa home selesai langsung nyembelih ida. Tidak. Ini kan banyak Home, laju. home laju ida. Tidak usah Tidak nyembelih usah. home itu langsung nyembelih ida usah. Iyo. Awas dulu gitu nah. Posisinya lemak dak dulu. Ngadep Iyo. kiblat dah, Iyo. itu. Sudah tuh juga kalau pacak yang megang pala nih memang bener-bener nih yang megang pala. Iya. Jangan anak Jangan pernah. dipicul ke. Iyo. Anak pernah kejadian Yana nyembelih yang megang nih budak muda. Mau cinta di budak muda. Budak muda. Kapan kita nyembelih berji lah sapi tadi. Iya. Pas kita pala dilepas nih ngambang-ngambang ini pala. Nah kacau jadi. Iya, iya. Jadi leher tuh udah kenceng. Iya, udah kenceng. Maka tuh kalau terutama sebenarnya yang dipegang itu pala, bukan Pala. nimpung 10 badan. Udah letak apa? Iya, palanya nih yang bener. Kemudian gelambir yang panjang-panjang itu kan harus kenceng ya. Iya. Nah, jadi yang nimpo badan itu narik gelambir yang dari sini aja, bukan Iya. nimpo badan kan, narik Iya. gelambir kan. Sikok depan narik pala. Ada enggak bacuan khusus kira-kira kalau nyembelih nih? Bacon jangan. Yang kita baca. Ya tapi jinak. Nyembelih. Apa mungkin ada misal niat yang wajibnya? Wajib Apa nah yang apa? itu ki yang perlu kita tahu kan. Heeh. Wong nih ada ngomong Ustaz katanya
cukup tak kami ni beli kambing bawa ke masjid itu dikatakan niat. Wah mana baca, benar tak Mi? Iya. Kita ke masjid, niat kita nak solat, nyampe masjid, soli lagi Soal udah. lagi ya. Ya kan? Nah, maka itu waktu korban pencak itu harus niat, benar Mi? Karena baca kitab tuh niat termasuk salah satu syaratnya. Kalau kita nak berkorban. Berarti itu juga fungsi dari panitia di masjid harus mengingatkan wong yang mau korban tadi. Ingat ke Paling tidak kalau misal waktunya nak nyembelih, siapa-siapa yang korban dipanggil disuruh niat ulang Nah, itulah. Bahkan itu sunnah. Oh, sunnah. Kan Nabi nyuruh Sayyidah Fatimah kumi ila udhiyatiki fashhadiha kata Ya. Nabi. Wahai Fatimah, kan nak korban. Bangun di Nabi saksi ke korban. Karena awal kutrotin darahnya netes itu ampunan dari Allah di Nabi. Masya Allah. Jadi besar korban itu pahalanya. Iya, Mi. Korban perasaan ya baca. model arterinya terpotong tadi Iya. pas arterinya terpotong itu kan langsung darahnya banyak itu. Aku tuh sunnahnya kalau wong yang berkorban jangan letak kuku sampai sudah iya. Selesai selesai korban. iya penyembelihan. Rambut. Walaupun bertemu dengan hari Jumat. Tidak sunnah letak selesai ke kuku. korban dulu, Kuku bulu-bulu yang ada di Gunting badan. rambut, jangan- Bisa jadi iya, saksi, Iya bakal jadi saksi. Selesai ke dulu. Nah sudah itu kan penyembelihan ini kan jadi dia tuh harus setelah penyembelihan bukan setelah hari raya. Karena wong ini kan cak ini Iya. jatuhnya tahun ini hari Jumat, Jumat, nyembelih kalau hari jadi. kedua. Iya. Jangan kayak setelah hari Jumat itu kan belum disembelih. Iya. Nah sudah motong gitu. Jangan. Karena Selesai ke sembelihan- korban. Iya, korban kita selesai ke sampai besok kan. Selesai ke korban. Daging lah dibagi, dipotong lah. Oh. Kalau siapa tahu di kuku ada Iya. darah tadi kan. Nah, Jadi kalau nyengok di masjid itu kuku panjang ada korban. Tambah lagi yang hitam kan. Ay korban cak nah, korban yang ini. bukan kuku, rambut juga kan. Ya nyengok lah kumis cak melang-melang. Korban itu korban. Sebenarnya bukan, itu antara dua, mendak buntu nak korban. Bisa jadi buntu. Kepal kalau buntu. Iya. Antara Yang gondrong-gondrong mau mana nah? Iya. Yang biasa gondrong. Iya lah. Khususan gitu. Khususan jangan segini lah. Kaget diawasi ngomongnya nih. Diawasi kan. Banian cak nyomong Iya. ini katanya. Kumis ajak korban banyak. Di pasar dia siko-siko. Usah, mana tahu dia lagi banyak masalah. Ya, jadi balik cerita kita nyembelih tadi Mi. Yo pengalaman anak dewek kalau nak nyembelih yang nak pas buat anak itu lah. Yo posisinya Posisi. iyo arah kiblatnya kadang wong ni Mi kadang repot itu nah. Kita yang nak motong dia yang repot. Iya dia ngatur. Dia ngatur itu yang aneh tu kan. Harusnya yang nak nyembelih yang ngatur mana leher. Iyo. Artinya yang nyembelih ini harus paham juga Iya. dengan keadaan kan. posisi. Tak ada baca masing asal baca mental. Oh ya aku baca nyembelih. Tidak baca berarti ya. Yang rasa lagi tu kita wong ada nak nyembelih. Mana golok minjem golok. Nah, mana itu Mi? Pinjam golok dulu. Cuma Minjem golok depan dulu. leher. Sudah depan leher. Iya. Nah, itu tak ada persiapan. Iya jangan. Kecuali Maka ada tadi, insiden. Ada insiden. Misalnya lagi nyembelih, patah Patah. pisaunya. Ya, dia boleh, bisa kau. golok. Iya, tak apa-apa. Mana depan leher golok dah ganti. Masuk daripada sunnah kan Mi, kita nyiapkan golok yang bagus. Iya. Nyiapkan golok yang tajam kan Iya. untuk ngamalkan hadis Nabi Iya. tadi kan. Berarti ini pas lah denganan ya. Sini Pas ya. masuk Iya. standar. Tidak berubah lagi ya. Iya. Karena memang itu tadi kan pesan Nabi buat dia mati dalam keadaan tenang. Tenang. Maka itu salah satu pesan Nabi jangan ngasah depan dia. Oh. Ngasah. Mau dia nanti dia tuh binatang, cuman ada perasaan. Dia Walaupun tahu. ngelap darah, Iya, jangan itu. Jangan. Oh. Walaupun tak ada depan dia, cuman bunyi kesek kan dia tadi kesak. Mati bacanya. Mati bacanya nih. Nah. Iya, nah jantung Ah, giliran aku pulak nang habis ini. Yang mana nak masatin napasnya tadi berada. Iya. Gogo. Siap. Nah, itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bukan perhatian dengan manusia sampai binatang Bila lagi beliau diperhati ke Iya. masalah perasaannya. Jangan uji Nabi ngasah depan dia, jangan motong depan dia. Untuk depan kawannya itu Iya, depan dia tuh lah. No, berdarah-darah, no, tarik sana tarik yang tegak tu, no, yang gini. Terjelek-jelek agak. Terjelek-jelek biji mata sambil tadi. Nah, itu.
Jadi jangan, termasuk itu lading yang tajam itu buat dia mati dalam keadaan tenang. Jadi tidak katik ngaso. Uji kita mai, wah segamnya sekali tarik langsung belah. Sebenarnya dia katik ngaso. Justru yang tumpul itulah yang dia terasa. Nah diseset, dia tes kalau tangan kita. Kita kena apa namanya? Kena silet. Kena silet, tidak terasa. Habis itu ngelitik. Pedih. Tidak terasa. Coba kalau yang tumpul, nah. Sakit tangan, terasunya digesek-gesek. Nah sudah tuh sikot lagi untuk yang nyembleh juga. Kalau baca nyembleh, kalau baca, kalau belum nak nyembleh, lading jangan ditempel ke di gulu. Ini kan lah teraso sudah, kan lah teraso, dia lah teraso. Nah lading ini. Meninggal lah ini alamat. Mati. Mati. Oi, maco doa. Aja dia nangis sih. Kalau kamu nyinggung sapi, nangis kamu. Janganlah kamu. Jangan betul dulu. Nah ditempel gitu di leher. Maco doa tuh lamu. Iya. Maco doa belum. Isi kok sapi tuh tujuh namo. Binyo panjang puluh. Mana disebut kalau ini ladeng dah tertempe di gulu lah. Tidak nanti serius kan? Kan ini terjadi. Tengoklah Ada di lapangan. Di lapangan. Tekan dah sudah nah. Laju. Tak gopal men. Nah, kalau belum nak nyembelih jangan ditempel ke. Itu salah satu buat dia jadi mati ketakutan tadi. Sedih tadi tuh dia. Kan pisau itu kalau tajam ini kan nancep. Masuk Pisau, sudah masuk. Nama kok tuh pisau tuh kalau cek ini nancep nah nancep dia. Ini kalau digulu, di leher, di kulit tercucuk sudah, tercucuk ini. Nah, tajam. Kalau tumpul tidak tumpul mengapul. Tidak mengapul. Kalau tajam, memang pisau tajam. Ini kan tercucuk sudah dia. Nah, tinggal laju. Nunggu home tadi tuh. Panjang pula nama mobilnya. Itu jadi itu perlu juga diperhatikan masalah nyembelih. Jangan dianggap sepele. Jangan sepele. Yo kadang ada itu modal mental. Ya aku lah biasa ngadepi sapi halo macam. Yo kadang ya itu. Kau nih masih kecil. Aku lah 12 tahun kan Golok ya itu kan panjang tidak kan. Kapan kita mau ke pisau ini Mi? Ini pisau dapur katanya warna kuning. Kan? Berarti bukan mentang-mentang golok bagus, mentang golok-golok lama, yang penting tajam. Tajam. Jangan nyakiti hewan tadi tuh. Buat dia mati dalam keadaan tenang lemah kan. Ini Cak ngasa dewek apa nih? Baru beli itulah model mah inilah loh biasa. Kalau baca ngasa lah minta asai. Iya tapi. Iya. Cuman apa namanya tuh kaget esok-esok ya mungkin kita njuk tahu lah sama kawan-kawan kita. Cak manu nian nyingok sapi yang sehat tuh. Kita nih kadang yuk maaf ngomong kita main ke kandang tidak. Tiba-tiba langsung nak beli sapi ngenjuk duit, pokoknya ini sapi aku. Nah kadang uang tuh model mah itu karena tidak tahu yang sapi itu sehat. Cuman nanya memang yang jual. Mang ini sehat apa mang? Woi sehat, makan kuat, minum kuat. Rupanya dipejelinya baik. Iya, penting laku banget nih tadi tuh. Nah, terkadang yang model mah itu. Boleh jadi kayak kapan-kapan kita carilah kita kandang-kandang. Kita jengok ya. Boleh jadi ke kita mempat ada rezeki. Kita kasih tahu lah. Itu apa namanya kita ulik-ulik dikit lah yang sapi-sapi yang mungkin bisa masuk dalam standar untuk dikurban. Kita jangan tertipu dengan berat badan kita badan besar belum tentu umurnya masuk. Apalagi model sapi limosin. Lah besar. Kecil, Abahnya lagi besar, apa lagi anaknya? Abahnya iya. Yang model itu kan kita harus tunjuk tahu sama kawan-kawan, jangan sampai apa namanya tuh tertipu lah tadi tuh Ki. Ujinya sehat, ini segala macam. Rupanya baru setahun setengah kawan tuh. Karena sapi limosin tadi besar. Nah, yang model-model itu kita harus waspada karena kita lah metu ke duit. Tiba-tiba nak kuban tak sah. Mana lah coba? Alah kesedihnya. Nah, itu kan yang sekarang ini kita harapkan berkuban dengan baik, yang nyembelih juga harus
tahu dengan apa adabnya mak mano cagonyo juga panitianya dan segala macam. Kalau bisa selesaikan yang benar, ini ibadat, jangan dibuat dengan kepentingan masing-masing. Mentang-mentang jadi panitia kuban lah nak ngecup butut, lah nak ngecup sapi lom tergoleng, aku bontot aku palak bagian bocok nama mana lah coba yang model mak itu kan. Jangan dulu, kelar dulu, ini amanat. Sama cak wong zakat kan, ini amanat, selesaikan. Yo insyaallah galo-galonya kita bener, kita diterima jadi amal jariah, jadi pahala. Jadi lemah duduk pojok sapi tuh kakek waktu di jembatan kangkang tuh nian. Nak sapi besar. Nak sapi besar kan. Masalah bontot palak tadi itu ada juga yang harus kita sampai ke yang nyembelih itu tidak boleh dapat upah dari palak. Kalau hadiah? Kalau hadiah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman kalau upah jangan. Tapi harus izin dari ahli kurban. Iya, ahli kurban. Jadi kalau upah tidak boleh maki dari anggota tubuh ataupun dari manapun dari hewannya itu. Dari hewannya itu. Berarti upah berbentuk. Ya terserah. Oh terserah. Iya, Jangan dari hewan tapi nak ngajak duit beras kagak. tidak apa-apa. Cuman tak boleh. Cuman yang tak ada juga ngomong macam yang nyembelih tak boleh ngok palak balik. Ada nian ada ngomong itu banyak. Mana Isat yang nyembelih tak boleh ngok palak balik. Aku 12 tahun katanya motong dapat palak tulang katanya. Selama itu ada salah. Ada yang nyembelih itu tak boleh balik ngawak palak. Mana tidak boleh? Boleh lah. Berarti putus palaknya. Itu Artinya kalau nak kerja malam mati. Nah itu lucu lah masalahnya tuh. Ada nak pergi dulu. Tunggu malah nunggu. Ya. Kita ketemu lagi ya. Nanya ke sapi ya, Bu? Kaget. Sapi kan. Iya. Terima kasih. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.